Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, hari ini kakak akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenalkan hewan-hewan yang ada di dalam Al-Quran. Oke, ayo belajar bersama-sama. Ada yang tahu apa itu hewan? Hewan adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki akal. Hewan biasanya hidup di darat, di air, dan di udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam hewan. Dan ada beberapa hewan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seperti yang ada di video ini. Mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, hewan yang pertama yaitu gajah. Gajah Allah sebutkan di dalam Al-Quran loh. Terdapat di dalam surah Al-Fil ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berkehendak bertindak terhadap tentara bergajah? Quran Surah Al-Fil. Kemampuan memori gajah dapat dibuktikan dari cara mengingat rute dan jarak tempuh perjalanan mereka, mengingat anggota satu koloni, serta kemampuan membedakan panggilan untuk masing-masing gajah lainnya. Gajah dapat memanggil gajah lainnya dalam jarak berkilo-kilometer. Panggilan tersebut bisa melalui teriakan yang cukup keras atau dengan panggilan melalui tanah. Selanjutnya, hewan yang kedua yaitu serigala. Allah menyebutkan serigala dalam surah Yusuf ayat 17. Hal yang menakjubkan dari serigala adalah loyalitas yang ada di antara mereka. Bukan hal yang aneh bila kita melihat serigala yang sedang terluka, maka serigala lainnya akan berburu dan mencari makanan untuknya dan menjaga hingga sembuh. Selain setia dengan kawannya, serigala juga setia dengan pasangannya loh. Serigala adalah binatang yang monogami yang hanya mengawini satu lawan jenis untuk seumur hidupnya. Selanjutnya, hewan yang ketiga yaitu rayap. Rayap di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Na'am, keistimewaan rayap sanggup menembus tembok yang tebal dan melubangi benda-benda keras seperti plastik untuk mencapai sasaran yang unik. Pekerjaan yang sulit ini dilakukan oleh rayap-rayap, pekerja yang ternyata buta. Yang keempat yaitu hewan unta. Keistimewaan unta ialah dapat bertahan hidup di cuaca yang ekstrim di padang pasir. Ketika badai pasir menerpa, kelopak matanya yang sangat transparan menjadikan tetap bisa mengamati keadaan sekitar walaupun tertutup. Begitu juga dengan hidungnya yang desain memiliki penutup khusus agar debu dan pasir tidak mengganggu pernapasannya. 5. Kuda ialah binatang yang gesit, lincah, dan untuk menjelajahi berbagai medan di permukaan bumi ini. Binatang ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Adiyat. Hampir seluruh bangsa di dunia ini menjadikan kuda sebagai kendaraan perang medan. Allah Ta'ala telah merancang tubuh kuda sebagai kokoh dan berimbang dan untuk menampung, dan ketika ia berlari cepat agar tidak mudah berjerabah. Bahkan menurut penelitian dapat memberi efek bagus bagi kesehatan punggung dan penunggangnya. Oke, yang selanjutnya yang keenam yaitu lebah. Hewan disebutkan di dalam Al-Quran adalah lebah. Lebah itu merupakan salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salah satu surat di dalam Al-Quran bernama An-Nahl yang berarti lebah.
Nah, di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-68 yang artinya itu ialah Tuhanmu mewahyukan kepada lebah-lebah. Nah, lebah itu adalah makhluk Allah yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Lebah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya manfaatnya adalah madu. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari lebah. Di antaranya itu, satu, madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, keledai. Binatang yang umumnya dianggap sebagai simbol kebodohan ini jangan kamu anggap remeh loh, sebab namanya saja dicantumkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 5 yang artinya perumpamaan orang-orang yang dipikul kepadanya Taurat kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah tersebut, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Yang kedelapan yaitu burung hudhud. Burung hudhud disebutkan di dalam surah An-Naml ayat 20 yang berbunyi, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?" Dalam Islam, burung hudhud sangat erat dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menggunakan burung hudhud untuk berbagai keperluan seperti mengantar surat, mencari air, dan memantau keberadaan bangsa lain. Burung hudhud memiliki kemampuan fisik dan daya ingat jelajah yang mumpuni untuk terbang bermil-mil jauhnya dengan sistem navigasi canggih agar tidak tersesat dan bisa kembali dengan selamat. Saat burung hudhud tidak hadir di hadapan Nabi Sulaiman, saat itu ia kembali dan membawa kabar bahwa ada kerajaan yang makmur dan sejahtera. Yang kesembilan yaitu sapi. Sapi juga merupakan hewan yang diceritakan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Sebab di dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sapi betina dan surah Al-Baqarah bermakna berhenti bertanya-tanya atau meminta penjelasan untuk sesuatu yang sudah jelas adanya. Sapi mempunyai daya penciuman yang sangat tajam dan mampu mencium sesuatu yang berjarak 8 km jauhnya. Sapi juga dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi dari manusia bisa dengar. Nah, itu tadi hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.